Siap. Oh, Ntar aku ganti. Oke, selamat datang juga buat teman-teman SB. Ini udah di-admit kan ya semuanya? udah Udah nih, di-admin semua mantap. nih. Hmm. Ada Kak Elfri nih. Ya. Mana? Ada rame nih, mau ayo deh, Mas. Nanti mungkin seiring berjalannya waktu pada masuk-masuk juga. Oh iya, ada Kak Elfri. Elfrianti Novita, salah satu penulis di buku SB ya? Iya, Iya halo nggak sih, Kak Mas? Elfri. Ya, halo. Apa kabar Kak? Baik. Mantap. Semoga kabar baik semua. Amin. Thank you, Kak. Terima kasih Kak. Barusan ini adalah suara Kak Elfri. Jadi beliau adalah salah satu em, kontributor dalam buku SD. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum punya buku SD terus masih kepingin punya buku SD, bisa kok nanti ngubungin kita. Maksudnya bisa dicarikan. Siapa tahu masih ada lagi gitu kan. Ini bisa diusahakan. Oke, udah 2:10. Bagaimana, Fikar? Udah siap belum? Kita akan mulai sekarang aja atau gimana? Bismillah, tergantung koordinator gimana. Kalau mulai Oke, bismillah. mantap. Wah, koordinator. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, pagi, selamat waktu masing-masing. Selamat datang di Sharing SB season ke-40. Kali ini kita agak ini nih, berbeda dengan season sebelumnya. Biasanya kan SB ini adalah sebuah wadah komunitas untuk kita berkembang gitu, untuk belajar bareng-bareng. Namun biasanya beberapa season terakhir itu kita sharingnya nih tentang beasiswa long term gitu, tentang beasiswa LPDP, beasiswa ya banyaklah beasiswa lain-lain juga gitu mengenai bagaimana mengisi essay dan sebagainya atau mendaftar kuliah gitu. Nah, tapi kali ini selagi ada sebuah pembukaan beasiswa short term untuk belajar tentang kepemimpinan, belajar juga tentang suatu konteks di Amerika. Dan sebenarnya dari BPS sudah pernah ada dulu dan kita sudah pernah mengadakan sharingnya, yaitu dulu Wisely profesional juga, beliau lulus ke Amerika, tapi beliau baru lulus dari Southampton juga. Kalau yang penasaran bisa cek Instagram SB, siapa tahu masih ada recordingnya di sana. Namun di sini kita akan mengundang pembicara Wisely Professional Fellow yang lebih hangat nih, yang masih baru kemarin sore gitu. Jadi tips-tipsnya atau mungkin cara mengisi formnya begitu mungkin akan lebih update dan lebih utamanya lebih update dan akan lebih insightful, sama-sama insightful begitu. Nah, jadi mungkin sebagai gambaran, Wisely ini sebenarnya programnya nggak cuma profesional. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, ada academic fellow. Nggak tahu nih sekarang lagi bukaan atau enggak, atau sekarang masih ada atau enggak. Itu ada dua jenis, yaitu akademik sama profesional. Nah, pada season kali ini kita akan membahas tentang profesional, karena kita kan kebanyakan orang BPS udah bekerja nih, terus umurnya juga udah masuk ke profesional. Jadi kita akan membahas ini dengan pembicara yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu ada Fikar. Halo Fikar, apa kabar? Halo semuanya, kabar baik, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Oh ya, nama saya Suryo. Saat ini bekerja di BPS di Jakarta di Direktorat Kependudukan. Jadi Fikar ini sekarang bekerja di Gorontalo ya? Benar, di Gorontalo. Mantap. Panas banget, apa lagi panas apa lagi banyak hujan nih di sana nih? Kebetulan lagi suka menangis nih langitnya, jadi lagi hujan-hujan. Waduh, suka menangis. Lagi bersedih apa. Oke, kita langsung saja ya. Sudah pukul 2, sudah pukul ya waktu Indonesia Barat 1:13. Kita akan sharing dengan Pekar. Nanti sistemnya Pekar akan bercerita atau sharing menggunakan materi. Kemudian kita akan tanya jawab, atau yang mungkin nanti teman-teman mau langsung tanya boleh gitu. Jadi
Dipersilakan, Fikar. Waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Terima kasih pertama-tama sama teman-teman SB sudah mengundang saya gitu untuk berbagi gitu ya. Memang ketika selesai YSEALI kemarin itu pesan dari US Embassy baik di Surabaya ataupun di Jakarta. Kalau di Surabaya berarti US konsulat ya. Itu berpesan untuk kita yang baru lulus menjadi alumni untuk menyebarkan atau menjadi gaung, menjadi kanal buat penyebaran informasi tentang YSEALI, terutama kepada saya untuk teman-teman ASN, karena saya pribadi merasa bahwa khususnya teman-teman ASN yang entah kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah yang bekerja di daerah, tidak di Jawa atau tidak di pusat, itu perlu mendapatkan lebih banyak exposure terhadap informasi-informasi yang seperti ini. Untuk membantu nanti sebagai pengantar diskusi kita, mungkin saya mau share screen ya. Ada beberapa slide yang saya coba bikin. Saya belum diberikan, oh ya udah bisa. Oke. Saya coba presentnya. Baik, terima kasih teman-teman. Ini sih lebih ke apa ya? Sedikit mengintip ke perjalanan saya selama mengikuti YSEALI dan kira-kira pelajaran-pelajaran apa yang takeaways apa yang saya dapatkan dari seluruh pengalamannya dan pengalaman-pengalaman lainnya sebelumnya yang add up into the whole experience of myself. Jadi lebih ke diskusi lah nanti. Jadi kalau teman-teman tidak perlu merasa sungkan, kalaupun ada yang mau langsung bertanya ketika presentasi, saya pribadi nggak masalah. Kakak moderator, tergantung bagaimana nanti konsepnya. Cuman saya mau ini jadi safe space aja lah buat kita untuk saling sharing gitu ya. Mungkin sedikit perkenalan dulu. Jadi nama saya Fikar Fatur Rahman Muhammad. Saya saat ini bekerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Luckily, di penempatan saya adalah di kampung saya sendiri, di Gorontalo. Jadi it's been a pleasure for me to contribute and serve my people. That's something that I wouldn't trade off with anything else, I guess. Jadi saya sangat-sangat senang bekerja di kampung sendiri. Saya bekerja sebagai koordinator penanggulangan tanah. Jadi banyak perusahaan dengan, kalau teman-teman pernah dengar, redistribusi tanah atau perizinan di bidang pertanahan itu salah dua dari tanggung jawab saya. Alhamdulillah saya sudah master. Masternya adalah Sustainable Built Environment di UNSW Sydney menggunakan beasiswa LPDP. Jadi waktu itu dapatnya di tahun 2016, lumayan sudah lama ya dapatnya. Jadi sampai sekarang LPDP banyak perubahan, tapi saya rasa secara intisari ruhnya tetap sama gitu. Jadi kalaupun teman-teman mau ajak diskusi tentang LPDP, saya rasa masih relevan, cukup relevan. Kemudian kemarin bulan Juni, saya baru selesai YSEALI, mengikuti YSEALI Professional Fellowship Program di tema Governance and Society. Jadi kita akan bahas temanya ada apa aja. Saya mengikuti tema Governance and Society dan ditempatkan di Nevada, di Department of Conservation and Natural Resources, dan akan kita bahas juga nanti di slide berikutnya. Selain itu, saya pernah mengikuti beberapa short course atau beasiswa singkat juga, yang menurut saya lumayan membentuk kepribadian saya, apalagi ketika menjadi pelayan masyarakat gitu ya. Saya pernah mengikuti Asia Pacific Week, menjadi delegasi of Indonesia, pernah mengikuti IF namanya ASEAN Plus 3, jadi ASEAN tambah Cina, Korea, dan Jepang, berbicara tentang Environment Forum di Singapura waktu itu, diselenggarakan oleh United Nations. Kemudian saya juga pernah, dulu banget, tahun 2010, masih baby, pernah mengikuti juga dan menjadi delegasi Indonesia untuk pertukaran pelajar di Jepang, Genesis. Jadi lumayan, ibaratnya senang gitu ikut mengikuti peluang-peluang yang bisa mengembangkan diri gitu ya. Dan ini sejalan dengan, saya pernah baca sebuah artikel, kalau teman-teman buka di website kantor staf presiden kalau nggak salah, itu Pak Jokowi bilang kalau ASN atau birokrat muda adalah birokrat yang membawa lompatan kemajuan, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia yang dinamis. Nah, Bapak Presiden itu punya visi bahwa ASN muda adalah pencipta perubahan gitu ya. Dan saya rasa kalau kita mau menciptakan perubahan, tentu nggak boleh terkurung di ruangan seksi atau di ruangan kantor aja gitu. Kita perlu menambah wawasan kita,
mengasah skill kita, perlu melihat dunia luar, karena kalau kita berbicara dalam konteks negara, tentu kita bersaing gitu ya dengan dunia global, bersaing dengan negara-negara maju. Dan ASN adalah, saya bisa bilang adalah pool of talent yang paling besar yang dimiliki oleh negara, karena untuk menjadi ASN kita proses seleksinya panjang dan sangat intelektual gitu ya, banyak tes-tesnya. Dan sayang sekali kalau negara tidak menggunakan pool of talent ini untuk mengembangkan negara seefektif mungkin. Dan saya rasa dengan teman-teman hadir di sosialisasi ini adalah salah satu bentuk motivasi yang menunjukkan bahwa teman-teman siap nih menggapai visi yang diberikan oleh Presiden Jokowi terhadap kita sebagai ASN muda. Karena teman-teman kesini berarti mau tahu tentang YSEALI, tentang program yang menurut saya juga sangat luar biasa manfaatnya untuk pengembangan profesional dan pengembangan diri kita ya sebagai ASN. Kita mungkin berkenal sedikit dulu, walaupun kemarin pernah ada pembahasan tentang YSEALI, tapi saya coba bahas sedikit lagi. Jadi YSEALI ini dia pertukaran dua arah ya, antara yang profesional jadi profesional muda. Kenapa dua arah? Karena nanti ketika teman-teman jadi fellows di YSEALI, teman-teman punya kesempatan untuk bring back, membawa host teman-teman di Amerika nanti ke kantor teman-teman masing-masing. Makanya dibilang two-way exchange. Ada kesempatan untuk membawa misalkan manajer ataupun rekan kerja di kantor di Amerika untuk sama-sama bikin project karena project di kantor kita di Indonesia. Itu kenapa dibilang two-way exchange ya. Dia didesain untuk mempromosikan tentu mutual understanding, enhanced leadership, dan professional skills, dan tentu membangun hubungan gitu ya antara Amerika dengan ASEAN, Indonesia salah satunya. Nah, ini program didanai dan didukung oleh US Department of State, mirip-mirip Kemenlu kalau di Indonesia, dan dia dulu tuh diinisiasi oleh Presiden Obama, jadi udah sejak 2013-14 diinisiasi. Sudah berjalan cukup lama, jadi secara kapabilitas dan reliability, sebenarnya program ini sudah sangat mature untuk teman-teman ikuti. Ada 4 tema, seperti yang kita udah bahas di awal. Pertama, tema civic engagement. Terus kedua ada tema economic empowerment. Ada governance and society, sama sustainable development. Nah, untuk civic engagement, saya sudah coba list di sini, topik-topiknya apa aja, sektor-sektornya apa aja. Kalau civic engagement itu untuk teman-teman yang bergerak di bidang atau pekerjaannya itu fokus ke bidang NGO, community development. Misalkan kalau teman-teman DPS yang saya kurang tahu ya, tupoksi, tapi kalau ada proyekan misalkan suka bikin sensus atau mengelola data profil kependudukan di desa misalkan yang membutuhkan partisipasi publik, nah teman-teman kalau tertarik di ranah-ranah seperti itu bisa daftar di civic engagement. Kalau economic empowerment itu bagi yang pekerjaannya atau concern dari pekerjaannya adalah ya economic empowerment. Misalkan yang concern terhadap pengembangan petani atau UMKM itu bisa daftar lewat economic empowerment. Ini tema saya governance society. Mungkin teman-teman sudah lebih paham ya kalau governance society berarti kita bakal berbicara soal sistem pemerintahan, most of the time sistem politik, karena kemarin terutama setahun sampai tahun ini dan tahun depan itu kan di US bakal pertarungan pemilihan presiden. Jadi saat yang tepat untuk teman-teman ngambil governance society karena dinamika di sana dari segi sistem pemerintahan dan sistem politik tentu akan sangat berbeda kalau teman-teman berangkatnya mungkin 3 tahun ke depan gitu kan udah bukan pemilu lagi gitu ya. Yang terakhir sustainable development and environment. Jadi kalau teman-teman yang kerjaannya menyentuh sektor lingkungan atau punya concern di bidang sektor lingkungan atau terkendala kerjanya dari segi kebijakan-kebijakan lingkungan misalkan ya, itu bisa daftar melalui sustainable development ini. Next, saya coba rangkum ya kenapa teman-teman perlu mendaftar YSEALI PFP. Karena pertama ini professional development. Beda dengan short course scholarship lainnya atau short course atau short scholarship lainnya yang teman-teman belajar di kampus atau diundang pemateri-pemateri for 2 weeks kemudian belajar, ini beda. Kalau di YSEALI teman-teman bakal dapat itu juga secara virtual maupun secara langsung, ada sistem kayak belajar lecturing gitu. Tapi 80% programnya teman-teman langsung dikirim ke kantor yang teman-teman pilih dan dipilihkan oleh organisatornya. Tentunya sesuai dengan background teman-teman dan teman-teman bekerja di sana. Ibaratnya kayak magang gitu. Makanya secara praktek langsungnya pun dapat. Jadi you can gain first hand experience, first hand knowledge karena kamu bekerja langsung dengan orang-orang Amerika di kantor yang sebenarnya sesuai dengan background kamu.
Jadi berbeda dengan short course ataupun short scholarship lainnya. Ini benar-benar langsung praktek gitu ya. Pun teman-teman ditempatkan di kantor yang teman-teman itu sudah memilih melalui esai. Misalkan kalau teman-teman banyak menulis soal waste management misalkan, itu dari YCL-nya bakal lihat kira-kira di Amerika ada organisasi apa, kantor pemerintahan apa yang sesuai dengan isu atau permasalahan yang teman-teman elaborasi di esai. Jadi betul-betul di-tailor, dipersonifikasi terhadap itu ya, ketertarikan, interest teman-teman. Saya rasa akan sangat senang ketika kita bekerja di sebuah kantor atau di sebuah organisasi di mana yang kita kerjakan adalah yang kita peduli gitu ya. Jadi salah satu bisa saya bilang yang bikin program ini distinguished, berbeda dari program lain. Kemudian ada alumni network dan after program support yang benar-benar lumayan komprehensif. Jadi kalau teman-teman jadi alumni dari YCL ini, teman-teman bakal dapat banyak kesempatan untuk ikut alumni grant, ikut YCL workshop, regional workshop, terus bakal ada banyak pertemuan-pertemuan YCL di tingkat regional yang bisa teman-teman ikuti secara gratis. Dan ini saya sudah mengikuti beberapa program selama saya hidup, dan kayaknya YCL adalah salah satu yang after program supportnya itu banyak banget, melebihi bisa setara dengan LPDP lah, bisa saya bilang. Padahal LPDP adalah long term ya, support scholarship. Saya mau sedikit cerita tentang pengalaman saya selama mengikuti YCL kemarin. Jadi karena saya bekerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, jadi saya concern tentang manajemen pertanahan dan ekologi gitu ya. Kemarin saya ditempatkan di Nevada Department of Conservation and Natural Resources di Division of Forestry. Ibaratnya Nevada kan negara bagian, berarti kalau di Indonesia provinsi. Berarti saya ditempatkan di dinas provinsinya yang tupoksinya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, di mana di dalamnya ada manajemen pertanahan. Cuman saya karena pekerjaan saya melibatkan bersinggungan banyak dengan kawasan hutan gitu ya, saya sering melakukan redistribusi tanah di dekat kawasan hutan. Jadi saya lebih concern untuk bagaimana masyarakat itu bisa hidup secara harmonis, yang masyarakat terutama di Indonesia yang kita kasih tanah mendekati hutan itu tidak membuat degradasi terhadap hutannya. Jadi yang saya tulis di esai saya adalah itu. Dan di wawancara pun, ketika di wawancara saya banyak berbicara tentang itu, makanya saya ditempatkan di Division of Forestry di Nevada ini. Banyak banget yang saya pelajari ya, kalau saya bisa ngasih sedikit glosarium foto-foto, karena saya milenial, jadi saya suka foto-foto. Di hari pertama itu langsung kita fire briefing namanya. No, hari kedua saya bekerja di Nevada Department of Scholarship like Conservation ini. Langsung fire briefing, jadi kita punya rapat pencegahan kebakaran hutan lah ibaratnya dengan gubernur Nevada, dan gubernurnya sangat menyambut kedatangan saya, ibaratnya kayak orang Indonesia pertama yang ikut fire briefing. Udah orang Indonesia dari Gorontalo pula ya kan, susah gitu ditemukan di peta. Jadi lumayan that's a very humbling experience for me. Banyak banget yang saya lakukan bersama Nevada Division of Conservation ini. Saya travel ke California naik mobil gitu karena kita briefing dengan dinas-dinas lain ibaratnya, karena ternyata mereka tuh di sana kerjanya interagency approach banget. Jadi ibaratnya kalau kita di sini whole of government banget. Kalau teman-teman ingat ketika kemarin Latsar kita diajarin whole of government, di sana itu prakteknya sangat luar biasa ya, karena whole of government-nya bukan cuma konsep, bukan cuma SK, tapi sampai masing-masing stakeholder yang gabung dalam interagency work ini menyumbangkan uang terhadap keseluruhan pekerjaan yang ada di SK gitu ya. Jadi betul-betul penerapannya bagus banget. Salah satu highlight adalah saya naik helikopter. Di Indonesia nggak pernah naik helikopter, tapi di Amerika naik helikopter. Waktu itu karena survei kawasan hutan di atas gunung yang kira-kira berpotensi terbakar. Jadi dinas saya, tempat saya bekerja, kantor tempat saya bekerja, mereka punya banyak helikopter untuk mendukung pekerjaannya. Dan saya diberikan kesempatan untuk berhelikopteria di atas Lake Tahoe. Jadi Lake Tahoe adalah salah satu lake yang paling indah di United States dan yang paling dilindungi di United States. Berarti kalau di Indonesia apa ya, Danau Toba mungkin ya equal. Dan itu traveling di atas Lake Tahoe ketika saljunya masih banyak, itu betul-betul salah satu pengalaman yang sangat luar biasa ya.
Dan teman-teman belajar juga, karena teman-teman dari sudut pandang saya bisa melihat nih, kira-kira hutan-hutan yang berpotensi terbakar tuh kayak gimana. Kalau di Indonesia sama nggak konteksnya. Jadi selain insightful, ternyata sangat Instagramable and picturesque banget lah pengalamannya. Terus karena saya bergabung di Governance and Society, saya belajar secara teknis bagaimana manajemen pertanahan, saya juga dikasih kesempatan untuk ikut rapat-rapat anggota dewan. Di sana punya Senate sama Congressman. Kalau Senate itu ibarat mirip-mirip DPD ya, anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kalau di Indonesia itu cuma ada di level nasional, kalau di Amerika setiap negara bagian ada anggota DPD-nya, ada anggota Senatnya. Di sini salah satunya saya rapat dengan anggota Senat. Waktu saat itu tugas saya adalah bagaimana agar si kantor saya ini, si Dinas Kehutanan ini, dapat budget. Jadi ternyata sistemnya sama. Mereka ketika pengen dapat uang harus hearing dulu nih di anggota Senat gitu ya. Itu salah satu tujuan saya berada di sana, dan saya harus belajar gitu, melihat prosesnya gimana. Jadi you got both of the world lah. Kita secara branch of government, saya dapat eksekutifnya, kan saya bekerja di dinas teknisnya, tapi saya juga dilibatkan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan legislatifnya. Jadi lumayan komprehensif. Key takeaway yang saya dapatkan ketika selama program, yang pertama, di kantor saya itu, saya nggak tahu ya yang kantor-kantor lain, tapi kan saya rasa kita bisa generalisir bahwa sistem bekerja di Amerika itu sangat menekankan pada effectivity dan efisiensi, effectiveness and efficiency melalui digitalisasi. Nah, makanya kenapa di kementerian saya sendiri itu digitalisasi menjadi salah satu ujung tombak pekerjaan kami sekarang, karena ternyata akan lebih efektif dan efisien kalau kita bekerja secara digital karena terkoneksi gitu ya antar satu dan yang lainnya. SKP sangat diperhatikan. Jadi tupoksi benar-benar ditekankan gitu, dan nggak ada yang namanya one man show atau satu orang kerja 5 pekerjaan, satu orang dimanfaatkan di banyak kerja, itu nggak ada. Tiap personal punya tupoksi sendiri yang mereka punya jadwal sendiri dan dipantau, dievaluasi per hari oleh supervisornya. Jadi nggak karena namanya overwork, apalagi lembur karena kebanyakan kerjaan, karena everyone has their own portion on their plate. You don't have to work on something else that doesn't belong to you in the first place. Jadi nggak akan overwork. Terus yang tadi saya katakan interagency works, mereka nggak sekedar SK atau nggak sekedar bikin kalau kita bilangnya di sini pokja, kalau pekerja enggak, karena semua yang terlibat dalam interagency works ini sampai harus menyisihkan sedikit uang terhadap yang di SK-kan. Jadi benar-benar budget kolaborasinya juga ada. Terus saya sangat melihat perbedaan antara pengelolaan pertanahan di negara kita dengan di sana. Itu perbedaannya mungkin kita memang secara historik tertinggal gitu ya. Karena kalau Amerika kan ibaratnya orang Eropa datang ke benuanya dan dia bagi-bagi tanahnya. Kalau kita kan secara historis tanah dimiliki oleh masyarakat adat, jadi secara historis memang beda. Cuman secara menyeluruh gitu ya, proses pengambilan kebijakannya mereka fokus terhadap ecological protection. Sementara di Indonesia jarang, kita ibaratnya fokusnya adalah economic empowerment dulu, karena memang fokusnya masih di situ. To have someone discuss about how can we protect environment in the context of economic reform, it's very very rare di meja-meja diskusi. Dan di Amerika itu benar-benar udah berpikir tentang bagaimana kalau kita kasih tanah di sini, orangnya bisa nggak hidup harmonis dengan hutan kayak gitu. Jadi itu something yang we need to pursue lah. Kita perlu berlari lebih kencang, 2 kali lipat lebih kencang untuk sampai ke tahap pembahasan itu. Dan yang paling seru adalah ini the art of reinvention. Jadi yang paling lucu ketika saya selesai program tuh manajer saya tanya, kamu mau kerja di kementerian ini berapa lama loh? Saya kan jadi bingung ya, karena kan kalau kita di Indonesia, once you are a PNS, you will be a PNS for the whole life, for your whole life gitu ya. Kamu kan jadi PNS di situ terus gitu. Kalau kamu di puskesmas mungkin masih pindah-pindah, tapi bakal akan jadi perawat terus sampai kamu mungkin pensiun gitu ya. Kalau Amerika enggak, mereka tuh punya they can reinvent themselves, karena ketika mereka merasa jenuh dengan pekerjaan tertentu, mereka bisa pindah kantor, bahkan dari industri yang benar-benar berbeda. Saya punya teman yang dia tuh bekerja 5 tahun di industri biomedis, terus sekarang bekerja sebagai akuntan di kantor saya, tempat saya bekerja. Itu kan 2 industri yang benar-benar berbeda ya, biomedis ke keuangan. Like, how can you relate both of them? Tapi sistemnya mendukung untuk itu. Salah satu yang saya pelajari bahwa ternyata mereka kalau pindah-pindah kantor itu nggak mulai dari UMR lagi gajinya. Misalkan kamu di kantor A udah sampai tahap manajer,
terus pindah kantor B, kamu bakal jadi manajer yang dilanjutkan, gajinya bahkan mungkin lebih besar dari itu ya. Sudah sistem startup lah ibaratnya. Jadi mereka pindah-pindah pun nggak masalah. Terus bisa double pension. Jadi kalau misalkan kamu keluar dari satu kementerian, udah 58 tahun misalkan, udah pensiun di situ, kamu kerja di kementerian lain, kamu bakal dapat pensiun juga dari kementerian kedua. Jadi 2 pensiunannya. Makanya kenapa sistemnya itu memudahkan mereka untuk terserah mau pindah bekerja apa saja sesuai minat dan bakat gitu ya. Makanya selama di Amerika kemarin, saya benar-benar merasa bahwa American Dream itu ternyata real gitu ya. Everyone can be everything. Like you are as free as you can be gitu. Karena memang sistemnya mendukung untuk itu ya. Dan di Indonesia bisa nggak nih kalau kita kira-kira teman-teman? Nanti kita diskusikan aja. Bisa nggak kita kalau kayak seperti ini sistemnya? Jadi ya selama di YSEALI kemarin, I did learn a lot. Dan saya rasa saya berharap bahwa banyak teman-teman yang juga dari pegawai negeri, ASN, bisa merasakan hal yang sama dan punya pengalaman yang sama. Makanya ketika Kak Ana hubungi saya untuk share di teman-teman SB, saya it's a no-brainer. Saya nggak perlu mikir 2 kali. Saya bilang, yes, let's go. Sebelumnya juga sudah pernah ya share dengan teman-teman komunitas ASN lain. Sekarang lagi buka pendaftarannya sampai tanggal 1 Agustus 2023. Teman-teman buka aja websitenya di ysilipfb.org. Itu lumayan gampang kok daftarnya, kayak ngisi Facebook aja, udahlah gampang. Tinggal ngisi-ngisi bekerja udah di mana aja, terus deskripsi pekerjaan seperti apa, dan esai-esai nanti esainya kita bahas berikutnya. Mungkin sebelum bahas tahapannya, saya pengen bilang bahwa persyaratan untuk mendaftar YSEALI lumayan mudah. Teman-teman harus yang profesional, jadi dari 25 tahun sampai 35 tahun aja rentang usianya. Terus merupakan penduduk ASEAN atau sedang berdomisili di ASEAN, dan sedang bekerja. Jadi nggak boleh kalau lagi nganggur ya, harus sedang bekerja. Dan dia nggak ada requirement butuh berapa tahun bekerja. Nggak. Misalnya teman-teman harus 5 tahun bekerja dulu, baru bisa daftar, nggak. Jadi yang penting saat ini sedang bekerja, itu bisa daftar. Jadi tahapannya ada 4. Yang pertama ada administratif. Teman-teman bakal diminta untuk memasukkan application, di situ ada resume, ada esai. Setelah itu, jika teman-teman lolos tahapan administratif, teman-teman akan diinterview. Kalau saya kemarin itu 6-7 orang yang interview saya. Jadi fun fact juga, funny story, saya sebenarnya 2 kali dapat kesempatan YSEALI. Yang pertama tahun 2020, saya apply, waktu itu masih kerja di Kementerian PUPR. Saya apply di Sustainable Development and Environment. Alhamdulillah dapat, tapi pandemi. Akhirnya karena pandemi, batal berangkat nggak jadi. Nah, angkatan saya itu baru berangkat bulan Juli kemarin. Itu study tour. Kita cuma dikasih kompensasi 2 minggu karena kemarin itu udah full virtual. Ketika waktu itu salah satu organisator saya bilang, kalau kalian pengen daftar lagi di kesempatan lain ketika pandemi selesai, silakan diizinkan gitu ya. Ya, daftarlah saya tahun 2022 di Governance and Society. Alhamdulillah rezeki masih dapat lagi dan berangkat Amerika tahun 2023. Nah, kemarin di email ditawarkan tuh study tour lagi untuk to redeem tahun 2020 kita nggak jadi berangkat, ditawarkan lagi tuh. Sifat rakus saya mau dong, kayak kenapa ya ke Amerika 2 kali kan, ternyata udah nggak bisa. Jadi kalau teman-teman udah ikut yang in person full, udah nggak bisa daftar lagi, udah nggak bisa ikut lagi yang study tour gitu ya. Sedikit intermezzo. Jadi setelah teman-teman lulus, bakal ada virtual, itu leadership course sama virtual session sebulan maksimal 2 kali, jadi nggak akan mengganggu waktu kerja teman-teman. Nah, ketika udah in person-nya, baru akan ada seminggu orientasi di Washington, 4 minggu atau sebulan bekerja di kantor, magang di kantor, dan seminggu terakhir akan kembali ke Washington untuk debrief, untuk YSEALI Forum namanya. Kalau teman-teman, ini kan udah sementara buka ya, lagi buka, teman-teman pasti akan diminta untuk mengisi esai. Nah, ada 3 esai utama yang akan teman-teman isi. Yang pertama adalah what do you hope to gain from your participation in YSEALI? How would it contribute to your professional development and long-term career goal? And they want you to answer how this relates to your chosen institute. Jadi, apa yang teman-teman harapkan dari program YSEALI, ya bagaimana itu program ini bisa berkontribusi terhadap karir jangka panjang teman-teman dan hubungannya dengan tema yang teman-teman pilih. Jadi ada 4 tema tadi, silakan memilih dan itu dijelaskan di esai 1. Di esai 2, teman-teman diminta untuk describe one specific challenge yang teman-teman temukan di tempat kerja. Dan resources apa yang teman-teman butuhkan untuk menyelesaikan challenge tersebut.
skill, knowledge, atau funding opportunity probably yang teman-teman akan butuhkan untuk menyelesaikan masalah yang teman-teman temukan di tempat kerja gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman diminta bikin sebuah ide deskripsi kira-kira kalau selesai program mau bikin project apa. Jadi ini salah satu yang saya bilang di awal bahwa teman-teman punya kesempatan untuk memanggil atau mengundang rekan kerja ataupun atasan teman-teman di tempat kerja di Amerika nanti untuk datang ke Indonesia dan bekerja bersama teman-teman di kantor teman-teman untuk menggodok sebuah project dalam rentang waktu yang tentunya teman-teman tentukan sendiri ya, karena kita diminta memasukkan proposal secara independen. Nah, di sini di slide 3 teman-teman udah diminta duluan nih kira-kira idenya apa aja, walaupun nanti ide ini masih subject to change, dalam arti masih akan bisa berubah seiring teman-teman menjalankan fellowship-nya gitu ya. Biasanya kalau kita bikin esai itu suka belibet gitu, suka sulit memulai kata-kata, mau mulai dari kata apa gitu, mulai dari kalimat mana. Nah, saya coba rangkum kira-kira thought process apa yang saya coba terapkan selama ini dalam YSEALI misalkan, atau ketika LPDP kemarin, atau ketika Asia Pacific Week. Jadi di beberapa aplikasi saya coba bentuk sebuah kerangka berpikir yang bisa membantu saya menulis esai. Yang pertama adalah we have to know ourselves. That's a definite, strategy. Kayak you have to identify yourself. Kira-kira teman-teman itu sekarang bekerja apa, masalah yang teman-teman temukan di tempat kerja apa, isu yang teman-teman peduli apa, dan teman-teman nanti di kemudian hari mau jadi apa nih lewat pekerjaan yang sekarang. Itu penting banget untuk tahu, karena kalau teman-teman lihat tadi di SI 2, teman-teman diminta untuk menjelaskan isu kan. Jadi kalau teman-teman nggak tahu kira-kira isu apa yang teman-teman concern, itu akan susah untuk menjelaskan di SI 2. Find out problems, temukan isunya. Jadi setelah kita tahu tupoksinya apa di pekerjaan, kita temukan masalah apa, misalkan kalau saya kemarin ya, karena pekerjaannya banyak berhubungan dengan perizinan, ternyata saya temukan masalahnya adalah overlapping licensing process. Itu saya jadikan salah satu tantangan yang saya tulis di esai saya. Find the way out, jadi kayak tahapan ketiga gitu ya. Berkaitan juga dengan SI 2, kalau teman-teman lihat di pertanyaannya, itu kita diminta untuk mengidentifikasi kira-kira resources apa yang kita perlukan untuk bisa menyelesaikan masalah yang kita elaborasi di SI kita. Gitu ya. Jadi perlu juga teman-teman tahu bahwa kalau ternyata masalahnya yang saya temukan misalkan adalah overlapping tumpang tindih perizinan, kira-kira apa ya jalan keluarnya? Apakah pertama kita perlu menentukan satu proses aja, atau kita perlu bikin interagency works dengan instansi lain yang punya prosedur perizinan yang mirip, atau kalau kita perlu gebrakan untuk bikin undang-undang baru, itu kan kita harus tahu the way out-nya seperti apa, dan how can we contribute to the whole scheme. Jadi setelah kita temukan resources apa yang kita butuhkan, kira-kira kita bisa berkontribusi apa nih terhadap pengambilan kebijakan ataupun dalam implementasi cara-cara yang kita temukan tadi. Step by step-nya bagaimana. You have to break down into step by step. Itu kalau teman-teman udah punya kerangka pikir seperti itu, akan lebih mudah untuk menulis esai YSEALI ini terutama gitu ya. Ini teknik menulis sebenarnya. Jadi teknik menulis, kalau teman-teman mungkin pernah dengar mirip-mirip kayak CAR kalau nggak salah ya, Case, Action, Result. Ini kalau saya bilangnya STAR, bintang. Ini lumayan lumrah digunakan oleh orang-orang yang menulis esai gitu ya. Jadi situation, task, action, and result. Di dalam menulis itu teman-teman perlu terlebih dahulu mengutarakan situasinya seperti apa, masalahnya apa, kondisinya bagaimana, circumstance-nya bagaimana, kemudian task-nya apa. Dalam situasi dan masalah itu teman-teman, tugas teman-teman apa? Misalnya sebagai saya, koordinator Patagonan Tanah, tugas saya apa? Memberikan rekomendasi kebijakan, memberikan analisis teknis, tupoksinya apa dulu teman-teman di situ. Kemudian action-nya, jadi misalkan kalau ada masalah tumpang tindih perizinan, apa aja yang udah saya lakukan untuk coba men-streamlining perizinan-perizinan tadi, dan result dari hasil saya apa. Setelah saya melakukan ABC, ternyata hasilnya masih DEF, sehingganya saya butuh YSEALI untuk saya belajar lebih lanjut gitu loh. Jadi kalau misalkan ditarik benang merahnya, itu semua berhubungan. Masalahnya adalah perizinan yang tumpang tindih. Saya sebagai orang yang bekerja langsung memberikan rekomendasi kebijakan di perizinan. Setelah saya melakukan pekerjaan saya, ternyata masih tumpang tindih juga.
ya kan? Setelah actionnya ada, ternyata masih tumpang tindih, makanya saya butuh Wisely untuk saya belajar lebih baik lagi, dan saya bisa berkontribusi lebih besar lagi. Kan kira-kira logikanya dapat ya. Saya coba breakdown aja langsung. Kalau kita lihat yang SI2, itu kan ada 3 pertanyaan utama ya di SI2 tadi. Yang pertama, Wisely mau kita mendeskripsikan soal specific challenge atau isu yang kita temukan di pekerjaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mau kita mengidentifikasi skill spesifik ataupun knowledge ataupun resources yang kita harapkan kita dapatkan dari Wisely gitu ya, untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang ketiga, tolong dijelaskan juga nih bagaimana resources ini yang akan teman-teman dapatkan dari Wisely, atau ketika masalah ini selesai, bagaimana bisa membantu masyarakat. Jadi di yang SI2 itu ada 3 pertanyaan utama. Ini salah satu trik juga untuk menjawab SI, teman-teman perlu breakdown, kira-kira ada berapa main ideas, ada berapa main questions yang dalam satu SI itu, jadi menjawabnya pun lebih runut gitu ya. Saya coba, ini tulisan saya sendiri, saya nulisnya ketika 2022, jadi if I would criticize myself, tentu ada banyak hal yang perlu saya rubah dari SI ini, tapi at least I can show you how did I do it back then. Jadi poin pertama saya coba jawab dalam 2 paragraf ini, menggunakan metode STAR. Jadi menggunakan metode STAR tadi ya, yang situation, task, action, result. Please describe one specific challenge or issue you encounter related to your work at home. Jadi saya mulai dari situation dulu, dari in Gorontalo City where I reside and work, there's an increase in land conversion. Jadi ada peningkatan alih fungsi lahan karena ada RDTR baru waktu itu. Jadi considering the unique characteristic of the city, jadi di kota Gorontalo itu ada sekitar 735 hektar. Jadi dia urban farming gitu ya, kota tapi di tengah kota ada sawah yang sangat luas gitu. Dan alih fungsi lahannya terjadi di sawah itu gitu. Nah, itu kan situasinya kan. Saya bilang task saya adalah as a land analyst and administrator, it is my responsibility for providing analysis and recommendations in the licensing of land conversion. Jadi waktu itu saya masih sebagai itu ya, analis pertanahan tahun 2022, saya punya tugas untuk memberikan analisis dan rekomendasi terhadap perizinan tadi untuk mengalihfungsikan sawah-sawah menjadi perumahan, menjadi ruko, whatever, menjadi mall. Tapi setelah saya melakukan tugas saya, kan udah dari situation udah, task udah, sekarang actionnya ternyata susah nih. Resultnya adalah susah nih untuk bisa meregulate karena banyak alih fungsi sawah yang terjadi tidak di zona-zona yang diizinkan oleh tata ruang gitu. Karena apa? Karena diseminasi tata ruangnya mungkin masih susah. Saya bilang di sini that is because of the absence of a controlling instrument and unclear licensing administration between related agency. Karena nggak ada instrumen yang bisa mengontrol dari masing-masing agensi yang mengeluarkan perizinan untuk penggunaan tanah tadi. Oleh karenanya, konsekuensinya, resultnya adalah a significant number of farmlands were buried without soil ripening. Jadi banyak sawah-sawah itu yang dialihfungsikan atau ditimbun tanpa dikeringkan dulu tanahnya, yang berdampak pada tadi sistem irigasi menjadi tertutup, sistem perairan tertutup, dan berkurangnya food stocks dan banjir bandang ketika hujan gitu ya. Jadi kan situation, task, action, result-nya kelihatan STAR-nya. Kemudian furthermore, ini sama lagi di paragraf ini saya menggunakan teknik STAR tadi, saya jelaskan dengan situasinya bagaimana, task-nya seperti apa, tupoksi saya apa, yang saya lakukan apa, dan result-nya apa. Poin 2, di sini udah nggak pakai STAR, karena di sini langsung ditanya ya, what specific skills atau knowledge or resources do you hope to gain from the program that would help you address this challenge? In these particular questions, you have to be specific. Jadi, the more specific, the more personalized, the better the SI is. Jadi, teman-teman semakin personal, sudut pandang yang teman-teman kasih akan semakin apa? Stand out SI-nya. Jadi, sebisa mungkin ketika menjawab SI2 nanti, kalau teman-teman mendaftar Wisely, teman-teman harus spesifik skill apa yang teman-teman butuhkan. Ya udah, langsung aja to the point. Based on my understanding, I need to explore topics of policy making. Saya bilang good governance and public administration. Saya bilang saya spesifikkan lagi policy making yang involve many parties in the USA, karena perizinan di Indonesia itu involve many parties. Jadi policy making yang sifatnya itu interagency work, saya mau pelajari tentang itu.
Kenapa saya mau pelajari tentang itu? Karena saya mau utilize those skills, encourage my office to collaborate with the local government. Jadi nggak ada lagi silo mentality dari masing-masing stakeholder yang terlibat, semuanya harus bekerja secara kolaboratif, saya bilang di situ. Saya juga bisa dapat insight into making an open and integrated public service gitu. Maksudnya open and integrated itu kalau, apa ya istilahnya kemarin itu ya, kayak pusat perizinan terpadu lah ibaratnya. Kalau di daerah kan biasanya ada tuh, nah di kota Gorontalo atau di Gorontalo itu dalam konteks Gorontalo nggak ada yang pusat perizinan terpadu. Jadi saya pengen ke Amerika tuh belajar tentang skill how can we establish pusat perizinan terpadu gitu. Jadi memang betul-betul spesifik terhadap penyelesaian masalah yang saya ungkap di paragraf sebelumnya. Poin 3-nya masih di SI 2. Please include how this would impact your community and why it is important for your region and country. Jadi, tolong dijelaskan kenapa isu ini sangat berdampak terhadap komunitas kita. Ya, saya bilang aja, karena kalau kita bisa punya pusat perizinan terpadu, di mana nggak ada overlapping perizinan, dan kita bisa meregulasi penggunaan lahan tadi di area-area yang tepat, kemudian nggak ada, ibaratnya nggak ada yang melanggar regulasinya, tentu economic improvement akan meningkat gitu ya. Kita bisa meng-attract investment karena biasanya investor-investor justru mundur dari proses investasi karena ya itu tadi secara birokrasi kita masih semeraut gitu. Dan kalau investasi berhasil tentu kita bisa creating jobs untuk community in the process. Jadi saya bilang aja dampaknya akan sangat penting karena yang tadi attract investment sama bisa create jobs. Nah, dari esai tadi ini udah slide terakhir. Sorry kalau agak panjang. Sebenarnya secara tertulis itu nggak ada disebutkan bahwa untuk menjadi YSEALI Fellows kamu harus punya quality A, B, C, dan D. Beda kalau dengan PDP kan teman-teman, untuk menjadi PDP awardee you have to be a leader. Untuk YSEALI Academic misalkan kamu harus punya grassroots activism. Jadi di wawancaranya bakal ditanya-tanya soal kamu udah pernah terlibat volunteering apa, apakah sekarang sedang punya organisasi NGO atau enggak, atau di AS itu bisa dicari yang udah punya pengalaman kerja segini banyak gitu ya. Nah di YSEALI sebenarnya secara tertulis itu nggak ada. Cuman kalau teman-teman lihat dari esai-esai yang ditanya itu, dan ketika saya ngobrol juga dengan orang-orang YSEALI dari US Department of State atau dari ACYPL-nya, American Council-nya itu sendiri, mereka tuh cari orang-orang yang pertama tentu profesional bidangnya, yang kedua dia paham betul masalah yang ditemukan di bidangnya apa, dan yang ketiga dia tahu betul melalui magang ini dia mau magang di mana dan apa yang harus dia temukan di proses kerjanya, magangnya dengan orang Amerika, dengan kantor Amerika untuk bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi karena dia berbeda dengan beasiswa lain di mana kita harus belajar gitu ya, dia ini betul-betul langsung bekerja di kantornya. Jadi mereka nyari orang yang tahu mau bekerja apa, masalah pekerjaannya apa, dan ketika selesai nanti bisa berbuat apa nih untuk bisa ibaratnya merubah kondisi yang sekarang dia punya di kantornya gitu. Jadi kita bisa ibaratnya bisa simpulkan seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut kalau nggak punya grassroots activism, bukan pemimpin sebuah NGO, atau teman-teman bukan kepala seksi atau kepala bidang di kantornya, nggak. You don't have to be someone that sits in the structural position. Yang penting teman-teman tahu masalah yang teman-teman temukan apa di pekerjaan teman-teman, dan you can elaborate bahwa masalah itu penting dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah itu, maka you can be a YSEALI Fellow. Ini slide terakhir saya. Be a catalyst for change, karena kalau kita tarik mundur ke perkataan Jokowi tadi gitu ya, sepertinya sangat burdensome ya, kita ASN muda diharapkan untuk bikin lompatan kemajuan yang negara kita udah berapa puluh tahun berdiri, dan we are only one person. Kita hanya seorang gitu, mungkin di lingkungan kerja kita banyak juga yang takut akan inovasi, takut akan perubahan, takut akan orang-orang yang punya visi maju gitu ya. Jadi menurut saya teman-teman nggak perlu terlalu membebani diri, nggak perlu menjadi perubahan, tapi cukup menjadi stimulator untuk perubahan setidaknya gitu ya. Dengan YSEALI siapa tahu teman-teman bisa jadi katalisator perubahan, karena mungkin senior teman-teman atau atasannya atau mungkin bawahannya, juniornya bisa lihat bahwa ternyata ada program seperti ini, akhirnya mereka ikut juga, terpantik untuk ikut juga programnya, atau mungkin bisa ikut SB, bergabung di SB gitu ya untuk pemateri-pemateri lainnya. Jadi
cukup menjadi katalisator untuk mencapai apa yang Bapak Jokowi bilang. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Kak Moderator. Oke, thank you. Terima kasih, insightful banget nih. Ini ada komentar juga dari teman-teman SB. Saya kira katanya, ini penjelasannya dari hati banget ya. Mantap. Mungkin nanti Wow, yang mantap ya. Tapi mungkin sebelum kita tanya jawab ya, saya boleh narik sedikit gitu dari bidang kerja Vekar ke kami kan BPS kebanyakan itu tidak berada pada ranah policy gitu, hanya pada ranah ya memberi saran dan sebagainya kayak gitu. Kalau dari pandangan Vekar gitu, ASN BPS bisa nggak sih yang kayak gitu kayak untuk ke Wisely kan tadi kamu bilang untuk perubahan, mungkin perubahannya berupa kayak suatu kebijakan tertentu, kita nggak sampai sana gitu. Kalau yang di benak Vekar kayak apa sih yang bisa dilakukan oleh BPS gitu, kalau dari sudut pandangmu? Wah, ini pertanyaannya berat ya. Baik, terima kasih. Justru menurut saya teman-teman BPS punya kans yang lumayan besar ya untuk ikut Wisely, karena pertama temanya ada banyak, jadi teman-teman nggak perlu masuk governance and society kalau memang merasa bahwa secara tupoksi juga mungkin belum terlibat secara langsung terhadap pengambilan kebijakan. Tapi saya rasa semua orang tahu bahwa data berperan sangat penting dalam pengambilan kebijakan, dan di Amerika banyak data center juga yang teman-teman bisa jadikan tujuan organisasi atau tujuan kantor untuk ikut fellowship-nya, untuk magangnya. Atau mungkin ketika teman-teman menjalankan tugasnya dalam mendata Indonesia gitu ya, menulis dan mendokumentasikan Indonesia, teman-teman temukan bahwa ternyata misalkan petani-petani masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan melalui data-data yang teman-teman miliki gitu ya. Ini kan bisa jadi salah satu concern teman-teman juga, dan teman-teman bisa apply di economic empowerment misalkan, karena teman-teman BPS menurut saya adalah tempat orang yang tahu segala hal gitu, karena pegang data banyak sektor yang kalau saya spesifik di pertanahan dan tata ruang, teman-teman justru mungkin lebih tahu social economic condition, bahkan mungkin lebih tahu soal lapangan kerja, karena kan teman-teman tiap harinya bergulat dengan data-data tersebut. Nah, teman-teman harusnya bisa lebih fleksibel lagi untuk daftar di 4 tema tadi, nggak hanya terkunci ke governance and society. Teman-teman bisa masuk civic engagement, misalkan kalau yang kemarin mendata soal indeks demokrasi Indonesia, itu kan salah satu indeks demokrasinya adalah partisipasi publik. Teman-teman temukan bahwa partisipasi publik kurang di Indonesia melalui datanya, ya teman-teman daftar di civic engagement, karena civic engagement salah satu tujuannya adalah how can we increase public participation in development gitu ya. Jadi ada banyak peluang yang justru harusnya teman-teman BPS bisa masuk gitu, ketimbang kami dari kementerian yang spesifik di sektor tertentu aja. Dari saya sih begitu sih. Oke, mantap. Quick follow-up question. Berarti kita perlu ini ya, ketika kita mau apply, itu kan kita kan ada mengisi ekspektasi kita mau belajar apa di sana. Kita berarti perlu riset tentang, tahun lalu ternyata Wisely dikirimin ke instansi apa aja nih di US gitu, atau tidak, atau itu kayak bebas saja? The more resourceful you can get, the better, I think. Jadi kalau teman-teman bisa research alumni sebelumnya itu kemana aja, kemudian mereka mungkin tanya-tanya ke mereka dapatnya apa gitu ketika selesai program, pelajarannya apa aja, kan lebih real lagi teman-teman nulis, jadi nggak kayak mengandai-ngandai gitu ya. Saya berharap dapat, misalkan nggak boleh bilang dapat allowance 20 juta when you come back from the US, karena it doesn't happen, it will not happen. Tapi teman-teman lebih real, misalkan saya kemarin ternyata salah satu key takeaway saya adalah tentang reinventing ourselves as a civil servant. Mungkin teman-teman mau belajar soal itu juga, that's the thing that you hope to gain from the process, that could be great. Oke, berarti tadi kita dapat grant 20 juta ya pulang dari US? Oh enggak. Oke, di sini udah ada yang raise hand, Puspita, boleh bertanya langsung, silakan. Kaban kepala badan nih. Bukan. Oke. Kaban itu marga. Oh ya, baik. Ini mungkin aku ada banyak pertanyaan ya, mohon maaf ya. Oh ya, sorry, aku nyatet kalau gitu. Yang pertama ini Kak, aku tuh masih agak bingung ya gambaran tentang government and society ini, tema government and society. Soalnya kan aku ada lihat juga di Instagram gitu kan. Nah, yang dapat tema government and society ini tuh kayak
kalau aku kan mikirnya, oh ini tentang proses legislasi, pembuatan kebijakan publik dan lain-lain. Tapi tuh kantor yang penempatannya itu ada yang tentang DRR, kemudian Kak Vekar tadi tentang Lingkungan. lingkungan dan lain-lain gitu. Jadi aku agak-agak bingung gitu tentang cakupan tema government and society ini. Kemudian pertanyaan kedua, ini tentang tema yang tidak linear dengan tupoksi kita secara profesional gitu, Kak. Nah, misalnya aku tuh punya apa ya, kegiatan di luar pekerjaanku, misal beberapa kali menulis tentang lingkungan. Nah, itu boleh nggak ya aku masukkan ke dalam aplikasiku ke tema Sustainable Development and Environment gitu-gitu. Kemudian kalau BPS kan memang kayak Vekar bilang tadi kan kami kan punya banyak data ya gitu kan, tapi kan tidak data-data ini tuh tidak semua apa ya, tidak berhubungan langsung dengan tupoksi kita gitu. Gimana cara mengambil garis benang merahnya gitu ke topik yang sebenarnya kayaknya kita lebih passionate deh, tapi kebetulan tupoksinya tidak langsung terhubung dengan topik itu gitu atau tema itu. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga. Masih ada kemudian. Oke, last one. Sorry. Ini mungkin agak personal ya, Kak. Kan kalau Kak Vekar tuh aku lihat tadi banyak international exposure-nya ya. Nah, itu berdasarkan survei ataupun melihat alumni fellowship lainnya gitu, internal exposure ini apakah sesuatu hal yang penting atau yang memang dimiliki oleh semua orang yang lolos fellowship ini atau enggak gitu. Kemudian keempat mungkin ini agak apa ya? Ini udah keempat barusan. Oh, baru 4 loh, Kak. Oke, this is the last one, oke? Kak Vekar kemarin pakai surat rekomendasi dari siapa ya? Oke. Ini nggak apa-apa kalau nggak dibalas. Oke, terima kasih Puspita. Langsung Kak Vekar, silakan. Oke, wah pertanyaan banyak yang untung saya nyatet nih. Ya, yang pertama, cakupan soal governance and society. Nah, di kemarin di angkatan saya, governance and society ini demografinya banyak yang dari negara-negara lain tuh banyak yang lawyer justru. Yang lawyer dari Indonesia 2 ASN, 1 anggota DPR, satunya tenaga ahlinya Mas Menteri Pendidikan. Ya. Dan kalau dari Singapura itu bahkan ada yang transport planner. Jadi dia kerjanya justru di bidang engineering bahkan. Tapi ngambilnya governance and society. Karena kalau teman-teman tarik lagi ke esai-esai yang ditanya gitu ya. Pemilihan tema itu harusnya berbasis isu, berbasis permasalahan. Jadi misalkan contohnya untuk teman saya yang transport engineering tadi, ternyata masalah yang ditemukan dari pekerjaannya adalah birokrasi. Jadi walaupun di Singapura ternyata birokrasi adalah salah satu masalah yang ditemukan dari pekerjaan yang sangat teknis gitu ya. Makanya kenapa dia daftar di Governance and Society. Kalau teman-teman yang anggota DPR ataupun lawyer udah jelas gitu ya. Mereka pasti daftarnya Governance and Society karena that's what they deal every day. Jadi sebenarnya kalau cakupan background ataupun demografi orang yang daftar itu bisa siapa saja. Bahkan ada yang dari NGO itu daftarnya di Governance Society karena ketika dia bekerja, dia temukan banyak masalah justru di bidang kebijakan, justru di bidang sistem pemerintahan, justru di bidang sistem politik gitu. Jadi makanya kenapa di awal saya menekankan bahwa penting untuk tahu isu yang mau kita pelajari apa, walaupun kita tidak bekerja secara langsung misalkan di Governance Society, tapi isu yang kita temukan atau masalah yang kita punya dalam pekerjaan kita berhubungan dengan sistem pemerintahan, berhubungan dengan sistem legislasi, itu bisa, teman-teman bisa apply. Untuk penempatannya pun, teman-teman akan diusahakan ke bidang-bidang yang berhubungan dengan isu-isu tadi. Misalkan kalau saya walaupun lingkungan, core sektornya sebenarnya lingkungan gitu ya. Tapi saya fokus ke interagency work, saya fokus ke overlapping tadi ya, licensing proses, itu kan berhubungan dengan pengambilan kebijakan ya. Jadi teman-teman ditempatkan di kantor yang ada fungsi-fungsi itu. Justru menurut saya bagus karena teman-teman dapat pengalaman bekerja di pemerintahannya, tapi tetap bisa menggeluti sektor yang teman-teman minati, walaupun tidak secara langsung berhubungan dengan proses legislatif ataupun sistem politik, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua,
tema yang nggak linier, ataupun kita punya hobi atau punya pekerjaan di luar kita yang nggak linier dengan tupoksi kita, apakah kita bisa daftar? Kalau saya sih bisa. Jawaban saya bisa. Karena saya punya teman dari Kalimantan, dia seorang kepala bagian Human Resource, kalau nggak salah di pemerintah kota Kalimantan apanya, saya lupa gitu. Tapi dia, isu yang diangkat ketika fellowship kemarin adalah empowerment bagi masyarakat, karena dia terlibat aktif di 1000 guru. Jadi, sebisa mungkin teman-teman bisa mengelaborasi. Yang penting ketika di esai nanti, itu ada koneksinya. Jadi nggak boleh nggak ada koneksinya, karena kalau sama sekali completely different, teman-teman nggak bisa connecting, nggak bisa menghubungkan antara misalnya yang hobi nulis tadi atau dengan tupoksinya itu nggak bisa dikoneksikan, justru akan membingungkan bagi yang baca esai. Dan akhirnya ya teman-teman jadi kans untuk di interview jadi lebih sedikit. Bentar. Oke, sorry ada ponakan tadi masuk ke dalam kamar. Data yang tidak berhubungan langsung dengan tupoksi kita. Nah, yang saya bilang tadi di awal ya, karena kan dia berbasis isu. Kalau ternyata memang tupoksi teman-teman beda dengan data-data yang teman-teman temukan, tapi ternyata di data-data itu teman-teman menemukan masalah-masalah, justru itu bisa lebih dielaborasi melalui program ini. Makanya jangan, supaya nggak bingung ya, jangan terpaku pada tupoksi apa yang kita kerjakan, justru fokuslah kepada permasalahan yang teman-teman temukan melalui apa yang teman-teman kerjakan sehari-hari. Itu kan akan lebih mudah untuk menentukan mau ke tema apa dan lebih mudah untuk menulis esainya. Masalah international exposure. It's not necessary, cuman ini kan merit based ya. Jadi based on merit, selama teman-teman esainya bagus dan interviewnya itu meyakinkan, teman-teman bisa lolos tanpa perlu memiliki pengalaman internasional sebelumnya. Karena di angkatan sebelum saya banyak teman-teman saya yang bahkan nggak pernah keluar negeri tapi bisa dapat. Di YSEALI akademik juga banyak yang belum keluar negeri tapi dapat YSEALI-nya. Jadi international exposure it's not the main priority. Dan you don't have to be worried about that. Jadi kalau memang belum pernah ikut kegiatan yang sifatnya internasional, justru lebih bagus dong, karena pasti interviewnya akan lihat mereka kan gini, prioritas mereka adalah memperluas jangkauan scholarship-nya gitu ya. Jadi teman-teman yang dari daerah, misalnya saya dari Gorontalo, itu saya fellow pertama untuk YSEALI PFP di Gorontalo, and there's only one of me. Jadi kan mereka pasti bakal lihat, oh ini orang belum pernah misalkan ke luar negeri, terus dari daerah mana misalkan, itu kan jadi prioritas. Bahkan kemarin untuk teman-teman yang disable atau teman-teman yang berasal dari grup-grup minority, bahkan waktu itu salah satu dari orang Amerikanya bilang, kalau kamu punya teman yang transgender atau dari komunitas seperti itu, justru di-encourage untuk daftar, karena mereka mau menjangkau minority, mereka mau menjangkau teman-teman difabel, mereka mau menjangkau orang-orang yang belum punya pengalaman internasional, mereka mau menjangkau orang-orang dari daerah-daerah yang kurang sering terdengar, gitu loh. Jadi justru sangat di-encourage untuk daftar walaupun belum punya international exposure. Terus surat rekomendasi dari siapa? Saya kemarin di YSEALI itu 2 ya, surat rekomendasi diminta. Saya dari kepala kantor sama 1 rekan kerja. Nah, surat rekomendasi pun nggak berbentuk surat, jadi kita nggak perlu masukin surat yang tertulis di tanda tangan pakai cap kop kantor itu nggak. Teman-teman hanya perlu menentukan 2 orang referee aja. Nanti mereka akan teman-teman kasih link. Jadi di formulir websitenya itu akan ada link untuk referee. Mereka akan dikirimkan, teman-teman kasih link itu ke mereka akan isi linknya. Jadi kayak ngisi survei gitu loh. Seberapa lama kamu mengenal orang ini? Lama banget misalkan. Seberapa berkualitas dia kinerjanya berdasarkan supervisimu, berkualitas banget misalkan. Nah, teman-teman bisa pantau apakah link ini supervisornya udah buka atau belum, udah diisi atau belum, udah disubmit atau belum. Jadi itu kepantau semua melalui linknya. Gitu aja sih mungkin. Ya, itu berarti referee-nya nanti ngisi berupa essay ya, atau pilihan ganda atau kayak? Pilihan ganda, nanti terakhir ada esai cuma berapa kata lah ibaratnya. Oke, kita langsung next. Ini udah ada yang raise hand selanjutnya. Nurul Abidah, silakan. Kalau aku nggak turn on camera ya. Oh, it's okay. Perkenalkan, nama saya Nurul, Kak Fikar, saya juga dari Gorontalo, sebenarnya dari BPS Kota. Wow, halo. Iya, halo Kak. Pertanyaannya,
ini kan tadi kan Kak Fikar kan bikin esainya berangkat dari suatu masalah, terus nanti kayak ujung-ujungnya tuh kayak bilang kalau kita butuh Wisely ini gitu nggak sih buat nge-solve problemnya gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah waktu pulang dari program itu beneran bakalan di remote gitu ya? Apakah penyelesaiannya terjadi atau enggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, menurut Kak Fikar beneran ada nggak sih yang bisa diimplementasikan dari sistem kerja mereka yang di sana itu ke kantor? Karena aku berasa kayak kalau PNS tuh agak hopeless ya kalau mau mengimplementasikan sistem dari luar gitu. Jadi kayak aku rasanya kayak ikut acara ini balik-baliknya ngapain gitu kan. Sama yang ketiga, ini titipan sih, cuman orangnya nggak mau dibilang titipan dari siapa. Katanya kan di web ada kata-kata kalau kita bisa membawa pihak Wisely buat implement program. Nah itu beneran ada, terus kalaupun ada si pembiayaannya dari mana gitu. Terima kasih. Oke, ada 3 pertanyaan. Oke, terima kasih Nurul Abida. Mungkin kita pernah ketemu kali ya. Saya sering ke BPS Kota tuh kemarin minta data-data itu produksi sawah. Yang pertama, apakah di monitoring apakah masalah yang kita tulis di esai itu udah kita selesaikan atau belum, dimonitoring atau enggak? Ini sekaligus menjawab pertanyaan ketiga ya. Jadi di esai 3 itu kan kita diminta menulis sebuah ide project. Nah, ketika fellowship berjalan juga kita diminta memasukkan proposal project. Proposal project itulah yang nanti akan dimonitoring sebenarnya. Jadi ketika teman-teman masukin proposal ke pihak American Council sebagai penyelenggara Wisely Professional Fellowship, itu bakal dikasih batas waktu, misalkan sampai, kalau di angkatan saya sampai November, udah harus dilaksanakan proposal project-nya. Masalah apakah nanti permasalahan atau isu yang teman-teman angkat itu terselesaikan dengan project ini atau enggak, itu sebenarnya enggak terlalu di monitoring banget gitu ya, kayak diukur key performance indikatornya kayak gimana, dievaluasi, kemudian IKU-nya bagaimana tuh enggak sampai gitu. Yang penting project proposal yang kita submit, di dalamnya ada ide-ide ataupun tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan untuk rangsang isu-isu tadi, terlaksana, itu sudah cukup. Nah, masalah mengundang orang Amerikanya ke sini itu fully funded oleh pemerintah Amerikanya. Jadi semua travel, akomodasi, konsumsi dari si orang Amerika yang akan ke Indonesia itu dibayar sama mereka. Terus di kitanya kita dikasih uang entah 1.000 apa 700 US dollar untuk di kitanya mengorganisir kegiatan di sini gitu. Jadi di luar si orang Amerika tadi yang dibiayai secara full oleh pemerintah Amerika, kita dikasih modal juga untuk misalkan pinjam ballroom hotel atau misalkan print spanduk, narasumber, itu dikasih uang. Jadi makanya kenapa dibutuhkan proposal tadi. Karena dalam proposal project itu kita bakal harus mendaftar atau ngelis kira-kira kebutuhan pembiayaan kita apa aja. Kita mau bikin project berapa hari, kebutuhan dananya seperti apa. Begitu ya. Terus yang kedua, ini pertanyaan prinsipal, apakah benar ada yang bisa diterapkan di kita? Kalau saya rasa sih ini pertanyaan berat ya, karena merubah birokrasi itu kan sistemik gitu ya. Walaupun saya kemarin di LPDP juga tantangannya adalah bagaimana LPDP Ordi sepulang sekolah merubah sistem gitu ya. Kalau saya sih yang paling mudah kita rubah adalah diri kita sendiri dan orang-orang di dekat kita. Kalau saya sih semenjak pulang dari Amerika, kalau kemarin-kemarin tuh very workaholic. Jadi kalau bisa semua pekerjaan kelar 1 hari, kelar 1 hari. Tapi kalau setelah pulang Amerika, saya lebih membagi porsinya dan lebih berani bilang, hey, this is not my job, you have to do it yourself. Kayak kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang saya tahu bukan tupoksi saya, tapi dibebankan kepada saya akan lebih berani untuk bilang, ini tupoksi teman saya loh sebenarnya. Kalaupun dia tidak bisa melakukannya, saya bantu sampai dia bisa. Kalau kemarin-kemarin, ya udah kalau nggak bisa, ya udah deh, gue aja yang kerjain, sini. Kalau orang nggak bilang mana Jo daripada lama, ya kan? Tapi kalau sekarang tuh kita punya lebih keberanian untuk bilang seperti itu, karena di Amerika saya lihat bahwa setiap orang bisa capable untuk menjalankan tugasnya gitu. Kenapa di Indonesia nggak bisa? Padahal di sana bisa gitu kan. Terus masalah sudut pandang, saya rasa bisa sangat diimplementasikan, karena khususnya di kasus saya gitu ya. Saya
kalau teman-teman lihat tadi key takeaways-nya, orang Amerika dalam manajemen pertanahan itu udah memprioritaskan ecology protection gitu ya. Dan itu sangat relate dengan kasus saya ketika melakukan misalkan memberikan analisis ataupun rekomendasi terhadap perizinan penggunaan tanah, perizinan ruang, ataupun ketika meredistribusi tanah, justru saya sekarang lebih melihat apakah ada dampak ekonomi, dampak lingkungan terhadap kebijakan-kebijakan yang kita ambil gitu. Jadi kita bisa melakukan membuat perubahan dari peran-peran yang kita miliki sebenarnya. Jadi nggak perlu pesimis, jangan pesimis dulu, karena justru bagus menurut saya buat teman-teman sejak dini, sejak awal sebelum menjadi pimpinan itu terekspos dengan hal-hal yang seperti ini gitu ya, apa yang terjadi di luar sana yang baik-baik yang bisa kita ambil, karena nanti ketika kita menduduki jabatan pimpinan kita sejak awal udah punya clear mindset gitu. Jadi bisa jadi pemimpin yang jauh lebih baik mungkin dari yang bisa kita harapkan atau dari yang kita lihat dari pimpinan-pimpinan kita gitu ya. Mantap, keren banget. Iya benar, kalau boleh nambah ini dari mentor saya juga bilang gitu, kalau misalnya banyak, mungkin ini beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat atau yang AS dari pemerintah Australia gitu, mereka tuh mikirnya nggak instan gitu, maksudnya sesuatu output dari program ini mungkin ada yang berupa project-project tadi gitu, tapi ini adalah suatu investasi mereka buat anak muda, makanya banyak yang menyasar umurnya ini dibatasi gitu. Jadi tadi udah dibilang bahwa ini tentang mindset, tentang bagaimana kita ke depannya gitu. Makanya tadi di akhir ada nih mention bahwa kita menjadi katalis untuk perubahan seperti itu. Jadi tidak sesuatu yang instan begitu. Oke, tadi ada follow up terkait dengan isu. Kan ketika kita ngisi form itu kita diminta ngisi prioritas isu gitu ya, Fikar. Gimana tuh, kayak kita harus satu aja nggak apa-apa atau kayak minimal 2, atau bagaimana memprioritaskan isunya itu gimana tuh? Atau ada keyword tertentu gitu? Kalau nggak salah di website itu 5 ya. Kita Ada. diminta 5 kelompok masalah, terus kita diminta mengurutkan. Nah, kalau saya sih, kalau sejak awal teman-teman udah menerapkan yang tadi, proses berpikirnya seperti apa, yang you have to identify yourself, and then find the problem, find the solution, teman-teman pasti tahu masalah utamanya apa, dan tidak akan sulit untuk menentukan prioritasnya. Cuman, kenapa perlu melis 3-5? Itu nggak wajib ya, teman-teman. Kalau memang cuma punya 1, nggak apa-apa masukin 1. Tapi kalau punya lebih dari 1, itu nggak masalah, karena mempermudah untuk si orang Amerika, si YCL-nya untuk melihat kira-kira selain misalkan mentok banget, prioritas pertama kita nggak dapat organisasinya, cadangannya apa gitu. Tapi yang tetap related dari isu utamanya. Misalkan isu utamanya bisa di breakdown ke beberapa poin, silahkan di breakdown jadi isu-isu itu yang nanti akan mendukung isu utamanya. Mungkin gitu aja sih, Kak. Oke. Ini ada pertanyaan Resen juga selanjutnya dari Maria Seran. Boleh open mic, silakan. Halo Kak Faker, terima kasih untuk sharingnya. Sorry nggak buka kamera ya Kak ya. Ini sebenarnya aku pengen tanyain nih Kak terkait proses interviewnya kemarin itu, kalau dari slide presentasinya Kak Faker itu ada 6-7 orang ya yang bakal menginterview kita. Nah kira-kira itu topiknya round apa aja, terus biasanya pertanyaannya seputaran apa aja, dan bagaimana tips and tricks Kak Faker untuk menghadapi 6-7 interview. Soalnya ini kalau dibandingin sama LPDP kayaknya agak lebih banyak di Wisely ya dibandingin interviewer di LPDP. Itu aja dari aku. Thank you Kakak. Terima kasih. Wah, kalau kita sampai mengupas tips and trick kayaknya perlu 1 sesi lagi nih Kak. Iya nih, untuk tips and trick menghadapi wawancara YCL. Mungkin brief aja kali ya Pak. Ya, di brief aja. Memang 6-7 orang, tapi nggak semuanya bertanya waktu itu. Mungkin sebagian memang harus berada di situ secara, secara organisasi atau seperti apa. Tapi yang jelas, yang bertanya ke saya kemarin itu dari US Department of State-nya nanya, dari American Council-nya bertanya, terus dari ACYPL, karena saya daftar untuk Governance Society, penyelenggaranya adalah ACYPL, American Council for Young Political Leaders. Mereka nanya juga, sama 2 orang dari embassy nanya, jadi ya 5 sih yang nanya in total. Mereka bertanya seputar yang pertama deskripsi pekerjaan kita, jadi apa yang kita lakukan sehari-hari. Template ketiplek kayak esai yang ditanya, deskripsi pekerjaan kita, terus permasalahan yang kita temukan di pekerjaan kita apa,
Terus dia tanya kalau di YSEALI mau belajar apa, memang ditanya seperti yang ditulis di esai gitu. Terus sudah berapa lama bekerja di pekerjaan yang kita lakukan sekarang, yang kita kerjakan sekarang, sama kita bakal stay di pekerjaan kita ini berapa lama, karena ternyata mereka punya pertimbangan bahwa kalau orang yang mau segera pindah mungkin ya ke kantor lain, mungkin akan menjadi prioritas nomor berapa untuk diberikan beasiswanya, karena mereka mau lihat ya tadi ada keterikatan untuk proposal project, kita punya kesempatan untuk membawa orang Amerika ke kantor kita yang sekarang. Jadi mereka berharap bahwa kantor yang kita tempati masih sama ketika daftar, sama ketika mungkin sudah selesai. Terus salah satu pertanyaan yang mungkin selalu ditanyakan ketika kita daftar beasiswa apapun, kayak why we should choose you above of all the other applicants. Ya, teman-teman harus siap juga untuk menjawab kenapa teman-teman harus dipilih. Pertanyaan retorik dan prinsipal yang pasti akan selalu ditanya, jadi siapa saja jawabannya. Tips menjawab adalah apa ya? Tipsnya adalah pelajari benar-benar esainya, karena itu jadi guidance teman-teman untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan nanti. Terus kalau salah satu teman saya itu sampai prepare-nya, dia sampai dia nge-print, misalnya dia lagi sosialisasi tentang A gitu di desa A, itu dia sampai print. Jadi ketika dia ngomong bahwa untuk menyelesaikan masalah ini saya sudah melakukan sosialisasi A, dia langsung tunjukin fotonya, ini fotonya. Jadi kayak benar-benar apa ya, kita kan ibaratnya mau bergain nih, dari 1000-an orang yang daftar, saya paling pantas untuk dapat uang dari Amerika gitu. Jadi saya mau menunjukkan bahwa saya udah berbuat sesuatu dengan pekerjaan saya, dan saya masih butuh resources yang di Amerika miliki gitu loh. Jadi sampai se-prepare itu, saya nggak se-prepare itu sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau go further miles to prove that you are capable for that, you are definitely allowed to do it. Jadi pelajari esainya, karena pasti pertanyaannya tidak jauh dari esainya. Terus dia pasti bakal nanya nih, korelasi antara pekerjaan yang kita miliki sekarang di Indonesia sama konteks di Amerika. Karena kan pasti berbeda ya. Walaupun misalkan di Indonesia punya manajemen pertanahan dan tata ruang, tapi di Amerika manajemen pertanahan dan tata ruangnya itu bisa jadi sesuatu yang benar-benar berbeda gitu, secara birokrasi, secara kebijakan, dan nggak apple to apple untuk dibandingkan. Nah, dalam konteks seperti itu, teman-teman masih bisa belajar apa? Walaupun, dan itu saya temukan ketika saya ke Amerika, justru sistemnya completely different, benar-benar berbeda dari manajemen pertanahannya. Tapi waktu saya interview kemarin, saya bilang, walaupun mungkin secara measures-nya, secara step by step-nya, pengambilan kebijakannya itu berbeda, tapi kan ruhnya tetap sama ya. Accountability, whole of government, transparency, itu kan masih tetap sama. Jadi saya mau pelajari soal justru prinsip-prinsip dalam menyelenggarakan pemerintahan itu, gitu. Saya bilangnya. Jadi bisa teman-teman buat ngeles ketika nanti ternyata memang benar-benar beda loh sektornya, gitu loh. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang mau open mic, open kamera, silakan. Lagi ada Kak Fikar di sini. Oh, masih ada 2 orang ternyata, Kak. Siap. Waduh, mantap. Di layarku yang pertama Hari, silakan Bapak atau Mas Hari. Kemudian nanti ada dari Dede Kurniawan. Halo. Yap. Selamat sore. Terima kasih untuk Mas Fikar untuk materi yang dipaparkan. Yang ingin saya tanyakan itu waktu pengisian formnya kemarin, itu mengisi, kan disuruh ada salah satu isi, kalau nggak salah, organisasi apa sih yang kamu ingin pelajari atau yang ingin kamu magangkan, kalau nggak salah di situ, di formnya. Kemarin ngisinya apa ya? Apakah sesuai dengan ketika sudah mendapatkan program tersebut? Dan kedua itu mengenai seberapa besar sih pengaruhnya surat rekomendasi itu untuk kelulusan aplikan. Terima kasih. Baik, langsung jawab ya, Kak ya. Ya, kita bakal diminta untuk ngelis, kalau nggak salah 2 atau 3, saya lupa ya, organisasi apa atau kantor apa yang mau kita tempati untuk menjalankan fellowship. Nah, untuk itu teman-teman harus riset otomatis kira-kira di Amerika tuh ada
kantor-kantor atau organisasi apa yang ekuivalen sama mungkin tempat teman-teman kontribusi sekarang, teman-teman bekerja sekarang, atau tempat isu atau masalah yang akan teman-teman pelajari nanti. Kemudian nanti mereka itu kemarin saya ngisinya yang itu ya, yang pemerintah pusat. Saya mintanya BLM, Bureau of Land Management, tapi ketika interview, ini juga salah satu pertanyaan interview, dia tanya kita mau bekerja di mana di Amerika, saya bilangnya saya di BLM, sesuai dengan aplikasi saya. Kemudian mereka bilang, yang paling tinggi yang bisa mereka kasih adalah pemerintah negara bagian. Jadi mereka cuma bisa memberikan sampai ke pemerintah negara bagian, state government, nggak bisa sampai ke pemerintah pusat. Terus, apakah sesuai dengan organisasi yang saya minta, dengan yang saya ditempatkan secara real ketika fellowship saya berlangsung? Tentu tidak ya, karena saya mintanya BLM kemarin, tapi dikasih ke pemerintah bagian, namun di pemerintah negara bagiannya pun, dia pekerjaannya mirip, sama dengan yang kita minta atau yang kita tulis di esai kita gitu. Jadi mereka akan semaksimal mungkin untuk menyesuaikan dengan isu ataupun interest kita. Pun ketika kita menjalankan ternyata tidak sesuai, saya punya teman yang seangkatan sama saya, dia yang anggota DPR Kediri, itu pindah in the middle of fellowship, dia pindah kantor. Jadi seminggu bekerja dengan kantor yang awalnya ditempatkan atau dikasih sama YCL-nya, dia merasa nggak cocok nih, karena ternyata yang dia mau adalah ABC, justru dia bekerja DEF gitu misalkan. Dia ngomong sama YCL, dan dia dipindahkan. Di kantor kedua justru dia lebih thriving, dia justru lebih sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi sangat fleksibel ya programnya. Apa yang teman-teman tuliskan itu akan jadi guidance buat mereka, dan ketika tidak bisa tercapai, mereka akan sebisa mungkin untuk mengakomodir keinginan teman-teman. Bahkan ketika di tengah-tengah fellowship mau pindah kantor, sudah ada bukti, itu bisa dilakukan gitu ya. Kemudian seberapa besar pengaruh surat rekomendasi? Ini pendapat saya pribadi ya, don't quote me on this, tapi pengalaman saya setelah daftar beberapa program, surat rekomendasi itu kenapa dijadikan persyaratan adalah dia mau lihat nih kita bisa meyakinkan orang atau enggak, kita bisa negosiasi atau enggak. Karena ketika kita tidak bisa menghadirkan surat rekomendasi, it means people don't trust us. Kalau orang-orang di sekitar kita tidak percaya sama kita, untuk bisa memberikan surat rekomendasi mereka, tentu mereka nggak akan percaya sama kita dong. Itu kan? Jadi substansi surat rekomendasinya sebenarnya tidak begitu berpengaruh, tapi kalau teman-teman sampai tidak memberikan surat rekomendasi, berarti secara kapasitas teman-teman untuk meyakinkan orang lain atau teman-teman dipercaya oleh atasan itu justru tidak kelihatan, karena teman-teman tidak mampu meminta atasan teman-teman memberikan surat rekomendasi. Justru posisi surat rekomendasi itu kenapa ada adalah untuk melihat teman-teman dipercaya orang sekitar atau enggak. Itu aja sih. Substansinya sebenarnya ya nggak terlalu berpengaruh gitu sih menurut saya sih. Oh, berarti bisa memasukkan organisasi ini ya, berarti ya, apa namanya? Pemerintahannya mereka, kecuali yang di pusat itu ya tadi. Bisa banget. Oh, oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin ya ini dari Dede Kurniawan, silakan Kak Dede. Oke, makasih Mas Adi dan Kak Feikar. Salam kenal. Aku Dede dari BPS Provinsi Kaltara, tapi sekarang lagi tugas belajar. Jadi pertanyaanku adalah, kalau misalnya rekan-rekan yang lagi tugas belajar, apakah punya kesempatan juga untuk join program ini, mengingat status bekerjanya kan sekarang lagi tidak bekerja gitu kan. Fokusnya adalah berkuliah. Nah, apakah kami punya kesempatan untuk mengikuti hal yang sama, ataukah harus memang bekerja secara aktif di kantor gitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita tugas belajarnya itu dari salah satu sponsor lain, apakah kita perlu melapor ke sponsor tersebut kalau misalnya kita akan mengikuti program ini? Yang kedua, kemudian yang terakhir mungkin lebih teknis ya. Jadi tadi aku udah coba lihat kayak form yang perlu diisi itu ada pendidikan yang sekarang lagi ditempuh. Nah, tapi di sana diminta graduate year-nya. Sementara kan kita statusnya masih kuliah gitu. Mungkin ini juga akan terjadi di teman-teman yang akan gabung di academic fellowship ya tadi kalau nggak salah. Nah, itu kan dia minta graduate year-nya, sementara kan kita belum lulus. Nah, itu yang kita masukkan sebaiknya apakah benar-benar kayak pendidikan terakhir yang kita tamatkan, atau memasukkan juga pendidikan yang saat ini ditempuh dengan graduate year-nya itu adalah estimasi kita kapan akan lulusnya. Mungkin kayak gitu, Kak. Thank you.
Silakan. Sorry, yang kedua tadi apa ya? Saya lagi zoom out sedikit. Yang kedua tadi, misalnya kita tugas belajarnya ini dari salah satu sponsor gitu. Dari salah satu sponsor beasiswa, apakah kita perlu laporan kalau misalnya kita misalnya lulus nih, misalnya nanti ketika lulus program ini, apakah nanti kita perlu laporan ke si sponsor ini kalau misalnya dalam kurun waktu sekian sampai sekian kita akan ikut program dari si YSEALI ini gitu, Kak. Thank you. Oke, terima kasih Kak Dede. Sebenarnya saya kurang begitu tahu jawaban pastinya ya, karena itu kan masalah kebijakan dari penyelenggara ya. Tapi I can promise you, saya setelah ini mungkin saya akan tanyakan ke US Embassy. Nanti jawaban dari US Embassy-nya akan saya kirim ke Kak Ana atau mungkin ke Kak Suryo, Kak Adi mungkin ya. Apakah iya Kak Suryo, apakah yang sedang kuliah bisa ikut YSEALI profesional atau enggak, karena ya tugas belajar. Cuman kalau hemat saya sih sebenarnya belum ya, tapi saya coba tanyakan deh kebijakannya seperti apa. Karena saya itu dulu pernah daftar, waktu itu saya masih kuliah di Australia, saya coba daftar YSEALI Professional Fellow, tapi saya nggak lolos karena saya masih kuliah waktu itu. Jadi, tapi saya coba tanyakan kembali kebijakannya seperti apa, mungkin ada kebijakan yang berubah. Hasil jawaban dari US Embassy akan saya kirim ke Kak Ana atau Kak Suryo untuk menjawab, biar lebih pasti aja jawabannya, takutnya kita berasumsi gitu ya. Terus yang kedua, apakah perlu melapor ke sponsor studi sekarang? Saya rasa itu tergantung kebijakan sponsor dari pemberi dana dari Mas Dede tadi, apakah perlu lapor atau enggak. Kalau di LPDP sih harus lapor ya, kalau kita ke luar negeri atau dapat funding dari mana itu harus lapor. Apakah sama seperti itu atau enggak, saya kurang tahu, dan sponsornya seperti apa. Terus yang ketiga tadi apa ya? Diminta di formnya itu current education kayak pendidikan. Oh iya benar. Gitu. Kalau menurut hemat saya sih education terakhir. Jadi terakhir lulusnya tahun berapa? Kalau kita pakai estimasi lulus, takutnya kan misalnya ini tahun 2022, terus kita ngisi education kita selesainya 2024, kan jadi aneh, belum selesai kok udah diisi gitu. Jadi diisi aja yang udah paling terakhir sih menurut saya. Biar nggak bingung gitu ya. Iya, siap. Makasih Mas Fikar dan Mas Suryo. Siap, terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau raise hand terakhir? Kalau nggak ada, 3, 2, 1. Oke, mantap. Tidak ada dari raise hand. Kemudian kalau pertanyaan dari phone, mungkin dari chat juga tadi sudah terjawab ketika tanya jawab. Di akhir ada closing statement dari Fikar, silakan. Wow, closing statement. Saya nggak prepare closing statement sih, cuman pengen bilang bahwa apa ya? Saya pengen bilang bahwa YSEALI ini adalah program yang saya pribadi merasa sangat impactful bagi kita sebagai ASN gitu ya, karena kita benar-benar bekerja langsung di kantor atau organisasi di Amerikanya, dan tentu ketika kita terlibat secara langsung, kita bisa melihat secara langsung apa yang berbeda dari sistem yang kita miliki di negara kita, dan tujuannya adalah untuk biar kita punya gambaran bahwa apa yang bisa kita ubah dan apa yang bisa kita pertahankan dari negara kita. Bukan berarti ketika kita ke Amerika, lantas tiba-tiba semuanya di Amerika adalah yang terbaik, dan kita di Indonesia tiba-tiba adalah yang paling buruk. Enggak, karena pengalaman saya, ternyata kita di Indonesia juga punya banyak aspek yang orang Amerika itu sebenarnya bisa belajar dari kita gitu. Justru ketika kita ke sana adalah menjadi duta bagi bangsa kita sendiri gitu, untuk mempromosikan kemajuan-kemajuan yang telah kita lakukan di Indonesia, yang kita miliki, yang mungkin di Amerika nggak ada, justru di kita ada gitu ya. Jadi it takes a village to have that role, karena untuk mengambil peran nggak semua orang punya keberanian. Tapi ketika teman-teman itu, makanya saya bilang itu suatu apa ya, kejadian ilahiyah gitu ya. Ibaratnya kayak setiap orang tuh nggak ada yang diketuk pintunya untuk mengambil peran. Jadi ketika teman-teman diketuk hatinya untuk mengambil peran, berani melangkah, berani apply, itu harusnya itu dijadikan sebuah blessing, dan kemudian itu diseriusi gitu, karena nggak semua orang diketuk pintu hatinya oleh Allah untuk mengambil peran. Itu aja sih paling. Terima kasih.
Wow, that's great. Oke, insightful banget ya. Persis kayak komentar dari Nurul Abidah ini, sangat insightful apa yang sudah disampaikan oleh Kak Fikar pada pagi hari ini. Selanjutnya mungkin kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan atau mau minta review essay, boleh. Kalau misalnya boleh gitu, bisa menghubungi Kak Fikar melalui Instagram ya, Fikar Fathur. Atau gimana ini caranya? Ya, bisa chat saya lewat Instagram atau minta nomor sama Kak Ana juga boleh. Oke. Gitu. Jadi teman-teman buat yang mau bertanya lebih lanjut terkait teknis atau ada yang belum terjawab bisa ditanyakan. Sekali lagi Instagramnya adalah Fikar Fathur. Kemudian nanti kalau misalnya butuh PM melalui chat, private chat bisa melalui Ana nanti ya di grup SB ada. Ini juga materi nanti akan di-share ya oleh Kak Fikar. Boleh. Boleh. Pasti. Oke. Ya, nanti setelah sesi kita akan share di grup sharing Instagram, sharing beasiswa. Oke, di akhir saya mewakili teman-teman SB mengucapkan terima kasih banyak kepada Fikar Fathur Muhammad ya, yang sudah memberikan waktu untuk kami teman-teman BPS dan juga ada teman-teman dari non BPS ternyata join mengenai YSEALI PFP. Semoga benar banget tadi apa yang sudah disampaikan oleh Fikar bahwa kita bisa menjadi katalis untuk perubahan untuk kedepannya, baik itu perubahan utamanya untuk diri sendiri kedepannya maupun lingkungan-lingkungan kita. Ya, teman-teman yang mau mengucapkan terima kasih boleh melalui chat. Untuk untuk sesi-sesi selanjutnya kita juga SB merencanakan akan ada sesi sharing terkait short course yang lain yang juga menarik gitu untuk kita belajar dari negara-negara tadi sudah bilang bahwa Amerika Serikat mungkin tidak yang terbaik, mungkin kita bisa belajar dari yang lain juga gitu, dari Australia mungkin atau dari mana. Udah ada spoiler nih. Jadi stay tune di Instagram SB sharing beasiswa teman-teman. Ya, sekian dulu. Sekali lagi terima kasih kepada Fikar dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah join. Mohon maaf apabila selama kegiatan ini atau selama program ini ada kesalahan. Saya Suryo mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Fikar udah datang. Terima kasih. Izin live ya. Iya.